Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Manajemen Operasional di pertemuan yang pertama. Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang pertama ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya secara materinya. Di pertemuan pertama ini kita akan membahas materi mengenai strategi operasi. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Strategi operasi. Manajemen operasi produksi. Production is the creation of goods and service. Operation management is the set of activities that creates value in the form of goods and service by transforming input into output. Pengelolaan POAC, planning, organizing, actuating, controlling terhadap serangkaian kegiatan pembuatan barang dan atau jasa merupakan salah satu fungsi dalam organisasi perusahaan. Penting karena fungsi ini memberikan kontribusi terbesar dalam pencapaian efisiensi dan produktivitas. Alur untuk mendapatkan nilai tambah atau value added bagi output dari input. Nilai tambah value added di sini proses konversi dan transformasi. Nilai tambah ada input machine method pengendalian umpan balik output barang atau jasa. Kesesuaian permintaan pasar dengan strategi operasi. Kita lihat di sini ada operation strategy decision area, company result, operation capability, operation process. Performance objective ada customer needs, market positioning, competitor action. 10 keputusan operasi. 1. Kualitas. Mencerminkan keunggulan yang dimiliki oleh sebuah produk. 2. Desain produk atau jasa mendefinisikan karakteristik produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Ketiga, desain proses dan kapasitas menetapkan proses transformasi yang harus dilalui untuk mendapatkan produk sesuai keinginan. Keempat, pemilihan lokasi menggambarkan pilihan akan berbagai pertimbangan dalam produksi. Kelima, desain tata letak menggambarkan penempatan fasilitas produksi dengan mempertimbangkan efisiensi aliran dan keselamatan kerja. 6. Sistem kerja dan tenaga kerja menggambarkan jenis dan tingkat keahlian yang dibutuhkan untuk proses produksi agar tercapai produktivitas dan efisiensi. 7. Manajemen rantai pasokan SCM menggambarkan jenis dan mutu bahan yang harus diadakan serta menetapkan pemasok yang memenuhi kualifikasi. 8. Sediaan merupakan keputusan akan tingkat sediaan sesuai dengan rencana produksi dan kemampuan pemasok dalam memenuhi kriteria SCM. 9. Penjadwalan adalah rencana produksi secara terinci, meliputi kebutuhan semua sumber daya dan waktu produksi. 10. Pemeliharaan keputusan tentang pengendalian kinerja fasilitas produksi serta kegiatan pemeliharaan dan penggantian. Strategi operasi. Cara organisasi mencapai misi melalui fungsi operasi dilakukan dengan cara diferensiasi menawarkan produk yang sangat unik dan berkualitas. Keunggulan biaya produk bernilai tinggi dengan biaya rendah dicapai melalui produk massal atau sumber daya sedikit. Kecepatan respon terhadap kebutuhan menyediakan berbagai jenis produk sesuai permintaan pasar. Produk adalah keluaran berupa barang yang nampak tangible. Jasa adalah keluaran yang tidak nampak intangible. Kita lihat di sini adalah produk-produk yang tangible dan intangible. Pengembangan produk harus diikuti oleh penetapan strategi produk. Ikuti siklus hidup produk, lalu tetapkan strategi di setiap fase. Memilih mengembangkan produk berdasarkan Pareto.
penambahan arus kas, peningkatan penetrasi pasar, dan mengurangi biaya. Daur hidup produk, kita lihat di sini daur hidup produk. Daur hidup produk dan jasa. Ada demand, permintaan, ada time, waktu, incubation, inkubasi, masa inkubasi, dan grow, masa pertumbuhan, maturity, masa matang, saturation, dan decline, masa penurunan. Inilah daur hidup produk dan jasa. Oleh sebab itu, sebagai organisasi atau perusahaan atau apapun itu yang mengeluarkan produk atau jasa harus mengerti betul mengenai kurva S berikut ini, yaitu sebelum produk dan jasa mengalami penurunan permintaan maka harus melakukan terobosan-terobosan baru, inovasi-inovasi baru agar terlahir produk-produk dan jasa-jasa baru yang sesuai dengan minat, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan keinginan dari konsumen, permintaan konsumen, atau kita sebut customer oriented. Inilah perlunya daur hidup produk dan jasa kita pelajari. Karena dalam planning, organizing, actuating, dan controlling kita tahu planning merancang kegiatan produksi dan jasa agar produk dan jasa yang ditawarkan dijual bisa diserap, bisa diterima oleh pelanggan atau konsumen. Organizing, mengorganize organisasi atau perusahaan. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu mencapai goals-nya, mencapai target. Planning, organizing, actuating, dan terakhir adalah controlling, mengendalikan. Bagaimana organisasi ini dikendalikan agar terus berjalan sesuai visi, misi, nilai dari organisasi tersebut. Agar apa? Agar perusahaan organisasi bisa sustainable, bisa hidup lebih lama. Inilah kita belajar tentang bagaimana organisasi, bagaimana dilihat dari kacamata baik produsen maupun dari kacamata konsumen. Rekan-rekan semua ini, rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita di manajemen operasional. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.